Selamat malam, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Malam ini saya akan mengantar Anda ke peraduan. Namun sebelumnya, mari kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dipertemukan dengan Bapa. Alkitab berkata, "Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah." Inilah keadaan yang disebut sebagai mati sebelum mati. Sesungguhnya ini merupakan proses yang sangat sulit. Terkait dengan hal ini dalam Efesus 4 ayat 25 sampai 26 tertulis, "Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu." Marah itu tidak salah jika marah itu dilakukan secara konstruktif atau membangun, bukan destruktif atau menghancurkan. Namun seseorang yang senang menikmati kemarahan, ia akan suka marah karena menikmati kemarahan itu. Apalagi kalau merasa kuat, seseorang akan berani memarahi atau memaki orang seenaknya dan sembarangan. Orang percaya harus belajar marah dengan benar. Marah kudus berarti marah untuk membangun atau konstruktif, bukan untuk menghancurkan atau destruktif. Orang percaya harus meninggalkan ataupun menanggalkan semua yang dapat membuat hati Allah tidak nyaman. Firman Allah mengatakan, "Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu." Kita mungkin saja marah, kemudian menegur orang yang salah. Namun setelah itu, kita harus menanggapnya sudah selesai. Kita tidak menyimpan dendam dan kebencian, karena orang yang menyimpan dendam dan kebencian adalah orang yang menggenapi rencana setan. Hal ini akan melahirkan banyak dosa, baik dalam diri orang itu sendiri maupun orang lain. Namun sebaliknya, kebaikan menutupi dosa dirinya untuk diri sendiri maupun dosa untuk orang lain. Kita harus optimis bahwa kelemahan dan kekurangan kita juga bisa diubah. Oleh sebab itu, kita hendaknya tidak menjadi bangga karena memiliki rumah bagus, perhiasan indah, mobil mewah, dan lain sebagainya. Kebanggaan tersebut bukanlah ciri-ciri karakter anak-anak Allah. Kalau kita mempunyai komitmen untuk mati dari manusia lama kita, kita harus serius mematikannya. Jika hal ini terjadi dalam hidup kita, itu baru namanya lahir baru. Lahir baru itu tidak sederhana. Lahir baru itu adalah kalau kita berkeberadaan benar-benar makin seperti Yesus. Ini tidak mungkin terjadi dalam satu hari. Menjadi manusia yang agung itu membutuhkan waktu yang lama. Kalau kita melihat Rasul Paulus sebelum mengenal Tuhan Yesus, ia adalah seorang pembunuh yang ambisius sebagai pemimpin agama yang memiliki jabatan, sehingga dia diberi kuasa untuk membunuh orang-orang Kristen. Setelah menjadi orang percaya, ia sama sekali berbeda.
kita dapat menangkap filosofi dan kesaksian hidupnya melalui tulisan-tulisannya. Luar biasa, Paulus menunjukkan bahwa dirinya adalah model anak Allah yang benar, mengikuti teladan gurunya. Kalau kita membaca tulisan Paulus dan memiliki nurani yang baik dan spirit yang benar, kita akan bisa merasakan spirit dan gairah hidupnya. Namun, kalau seseorang tidak mempunyai spirit yang benar, ia pasti tidak akan bisa merasakannya. Kalau kebenaran-kebenaran Alkitab hanya didiskusikan, orang tidak akan menangkap spirit. Maksud saya spirit Paulus. Banyak teolog-teolog menjadikan Allah sekedar sebagai objek percakapan, bahan diskusi, tetapi bukan pribadi yang disentuh yang dengannya mereka bergaul. Allah seharusnya menjadi pribadi yang dengannya kita semua bergaul dan benar-benar bersentuhan dengan Dia. Jadi, kematian dalam Yesus menunjuk pada suatu proses perjalanan hidup kekristenan yang normal. Sebelum fisik kita mati dan dikubur, kita harus memasuki kematian manusia lama. Kalau belum, kita harus merasa gusar, segusar-gusarnya. Semakin berumur seseorang, ia harus sudah mulai merasakan kegusaran itu. Proses kematian manusia lama ini mengawali atau mendahului kelahiran baru. Inilah perjuangan untuk merespon anugerah keselamatan dalam Yesus Kristus. Anugerah keselamatan dalam Yesus Kristus itu meliputi penebusannya yang membuat kita menjadi milik Dia, pemeteraian Roh Kudus, Injil yang harus kita pelajari, dan penggarapan Allah dalam segala hal demi mendatangkan kebaikan. Manusia lama yang masih berkuasa dalam hidup kita harus dibuang. Hal itu bukanlah Allah yang mencabut, melainkan kita sendiri. Itulah yang dimaksud dengan mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Keberhasilan kita mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar membuat kita dipertemukan dengan Bapa. Tanpa salib kita binasa. Tanpa salib kita tidak bisa dimintai pertanggungjawaban, tidak ada pengadilan dan masuk neraka. Dengan salib kita bisa dibawa kepada Bapa. Namun demikian, manusia harus tetap bertanggung jawab dengan merespon keselamatan, yaitu dengan menjalani didikan Bapa. Memang tidak mudah dan tidak banyak orang yang mati dan yang mau, tetapi kita harus bersedia. Marilah kita menghargai dan merespon anugerah Allah ini secara patut. Kita bersyukur jika kita berada di gereja di mana kebenaran seperti ini diajarkan dan disampaikan berulang-ulang dan terus-menerus demi hidup di hadapannya dengan benar. Keberhasilan kita mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar membuat kita dipertemukan dengan Bapa. Selamat beristirahat menuju keperaduan malam. Tuhan Yesus memberkati.